Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung ya live bareng Teteh sore hari ini. Oke Teh, kalau suami melarang mudik ke istrinya apakah boleh? Jangan atuh kakak, kasihan atuh istrinya dilarang mudik ketemu sama orang tuanya. Jangan dilarang atuh. Jangan kak, jangan dilarang dong, kasihan dong. Nanti istrinya nangis loh, ngambek loh. Itu apalagi kalau misalkan kita ketemunya 1 tahun sekali ya sama ibunya sama bapaknya. Aduh, kasihan bener itu. Tapi kan Teh kan kalau istri itu harus taat ya Teh sama suami. Jadi mau apapun itu harus taat ya Teh sama suami. Ya suami punya perasaan lah. Masa itu istrinya mau mudik kok dilarang-larang. Kalau misalkan dilarang kan berarti nanti tidak ada memutuskan jalin silaturahmi dong nanti dengan orang tuanya. Kasihan ya kakak ya. Gitu ya, paling juga mungkin kalau dengan alasan tertentu. Nah misalkan dengan alasan tertentu misalkan dikarenakan karena ekonomi misalkan gitu ya, dikarenakan kan suka ada ya yang mudiknya itu sampai ada yang keluar provinsi kan, dan itu misalkan itu berat banget diongkir, nggak punya sama sekali ongkir untuk pulang gitu kan, saking besarnya itu biaya perjalanan ya. Kalau itu sih berbeda lagi alasannya ya, seperti itu. Atau misalkan kata suami dikarenakan ada alasan tertentu, ini memang pada hari Idul Fitri itu memang benar-benar nggak bisa berhenti nih rehat kerjanya. Nanti deh kalau nanti emas udah beres, gimana kalau bareng-bareng biar aman di perjalanan, kan itu beda lagi ya. Tapi kalau misalkan semata-mata ngelarang mudik ya nuhun kak. Tapi kalau misalkan semata-mata melarang mudik ya nggak gitu juga lah kak ya. Kasihan dong kak, kasihan ya kak ya. Kak, kopi saya udah habis. Check out lagi ya tuh kalau udah habis Kakak Sultan, biar nanti Kakak Sultan tubuhnya semakin sehat ya. Biar nanti Kakak Sultan tubuhnya semakin sehat, biar sistem sarafnya semakin baik ya. Biar pengaliran darahnya semakin lancar ya. Teh, berapa lama idah istri ditinggal suami? 4 bulan 10 hari kakak. Masa idahnya 4 bulan 10 hari kakak. Masa idahnya. Dan ini kakak kalau yang ditinggal suami itu kak, bukan hanya sebatas idah kak. Ingat ya, kalau istri yang meninggal suami itu bukan hanya sebatas idah yang ia harus jalani. Tetapi di dalam istri yang ditinggal wafat oleh suaminya itu juga ada masa ihdad. Kakak tahu itu ihdad? Beda kak, iddah dengan ihdad itu beda. Kalau ihdad itu hanya bagi wanita yang sudah ditinggal wafat aja suaminya. Jadi ihdad itu mengharuskan sang wanitanya itu berada di dalam rumah, mengharuskan. Kakak Suhendra, salam kenal Teh, salam kenal Kak Suhendra, salam silaturahmi kakak, salam silaturahmi kak. Jadi masa ihdad itu adalah wanita yang diharuskan diam diri di dalam rumah. Tetapi kecuali kalau ada suatu kemadharatan yang mengharuskan keluar dari rumah, baru itu boleh. Ya, ini suaminya meninggal, ikut ziarah ke makam suaminya boleh, tidak boleh karena itu bukan suatu kemadharatan. Nanti aja berziarah ke kuburannya sesudah beres masa iddah. Dan meskipun di dalam rumah itu tetap sang istri itu tidak boleh bersolek, tidak boleh merias muka, hanya cukup merawat kebersihan dan kesehatan tubuhnya aja. Tidak boleh menggunakan pakaian yang bisa dikatakan yang cukup indah-indah gitu ya. Cukup pakaian keseharian yang biasa dipakai di rumah aja. Ya, meskipun di rumah itu tidak boleh bersolek, apalagi keluar dari rumah. Kecuali kalau misalkan keluar ke rumahnya itu dikarenakan ada suatu kemaslahatan dan memang hal itu harus dilakukan. Misalkan karena punya anaknya ya masih kecil-kecil, masih sekolah, belum bisa mencari nafkah, tidak ada lagi cara lain. Kalau misalkan aku tidak keluar dari rumah, maka bagaimana aku mau menghidupi anak-anakku? Tidak ada keluargaku yang membantu, tidak ada tetanggaku yang membantu, tidak ada. Ya maka itu mau tidak mau kan keluar dari rumah. Itu pun hanya sebatas itu aja wanita tersebut. Hanya sebatas mencari nafkah aja. Kalau udah beres, ya udah pulang lagi ke rumah. Kalau misalkan udah dapat uang, kembali pulang ke rumah,
Kalau misalkan bisa berbelanja oleh anaknya aja, tidak perlu oleh dirinya. Saking harus menjaga iddah tersebut, ya. Jadi begitu kakak ya, masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Jadi belum boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Tunggu 4 bulan 10 hari. Dan ingat, apa tadi? Ada masa ihdadnya juga, kakak, ya. Teh punya kembaran gak? Gak punya. Teh kalau laki-laki ngaku bujang padahal beristri. Wih. Ngaku bujang padahal udah beristri. Untung kemukaan ya. Itu nanti jatuh talak gak? Kalau misalkan dia itu ngaku bujangan ya. Kalau dia itu misalkan ngaku bujangan, kalau misalkan ada niat nih di dalam hati, misalkan kenalan nih sama cewek lain gitu ya, ngaku nih bujangan. Ketika dia ngaku bujangan kepada wanita tersebut, ada niat di dalam hatinya untuk mentalak istrinya. Ingat-ingat ini kak. Kalau ketika laki-laki tersebut mengaku kalau dirinya itu bujangan, dan ada niat di dalam hatinya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka itu jatuh talak. Meskipun istrinya gak dengar, iya, meskipun istrinya gak dengar. Tapi kalau misalkan hanya sebatas aku bujangan gitu ya, tapi tidak ada niat maksud di dalam hatinya untuk menjatuhkan talak kepada istri, itu tidak sampai jatuh talak. Tetapi itu apa hukumnya? Ya berbohong lah, jelas. Berbohong itu termasuk dosa apa? Ya dosa besar lah. Serius, itu termasuk dosa besar loh. Ih, jangan macam-macam ya. Itu termasuk dosa besar ya. Oke. Hayu. Aduh, ini teteh ceritanya mau makan di luar nih. Itu adik teteh udah nunggu nih. Hukum memasang bearing keliring. Apa itu bearing keliring ya? Untuk kenikmatan istri. Oh, boleh. Boleh kakak Rasyadi. Meskipun teteh belum pernah lihat, itu suka ada yang nanya-nanya seperti itu ke teteh, suka ada. Tapi teteh belum pernah lihat itu bentuknya tuh seperti gimana itu. Bearing keliring itu seperti gimana sih bentuknya? Teteh gak pernah lihat. Tapi kalau tanya hukum itu boleh gak? Bertujuannya untuk kenikmatan istri? Boleh. Jadi penasaran teteh pengen lihat ya. Assalamualaikum teh, kalau cewek disunat gak sih? Bagusnya disunat. Tapi kalau nggak disunat pun nggak apa-apa. Aduh, ini udah harus berhenti deh, serius. Ini harus sudah berhenti. Mohon maaf banget ya. Insya Allah nanti sekitar jam 9 malam bikin sawan. Apanya yang bikin sawan kakak Bilkaf? Oke, insya Allah ya. Berbohong kepada cewek lain karena takut dia gak mau apa sih, ngaku bujang, gak dapat pahala ya dedek. Kak Muhammad Hotip, mohon maaf banget Kak Muhammad Hotip, tapi sepertinya harus pamit undur diri dulu. Itu kopi bisa untuk 1 bulan. Itu kemasannya cuma 100 gram kakak Dadun, cuma untuk 11 gelas. Tapi kalau misalkan kakak Dadun pengen untuk tahan sampai 1 bulan, nanti kakak Dadun check outnya check outnya yang 1 kilo. Check outnya udah nanti teteh gak berhenti nih. udah nunggu. Oke. Udah ya, terima kasih ya, insya Allah ya. Nanti jam 9 malam gabung lagi sama teteh. Dan juga setiap pagi, setiap jam 5:30. Tapi ada keranjang kuning ya. Kalau malam sama pagi ada keranjang kuning. Kakak Muhammad doain tapi biar selalu sehat selalu ya. Enggak kak, sekarang gak sibuk. Teteh mau ceritanya mau ya agak jalan-jalan healing keluar. Makan di luar kak bareng sama adik. Oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan pagi hari ini sampai sore hari ini sampai nanti maghrib kita selalu diberikan rahmat, maghfirah, ridha Allah segala situasi kondisi apapun. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ikut, ayo.